لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أين التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدلالة على الهدى والتقوى وجل المرضات وقربه ثوابه سبحانه وتعالى. بشر المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في دارين الدنيا والآخرة آمين. Faslun fi bayani darajat zuhdi, suatu pasal pada menyatakan derajat orang yang zuhud. Ketahui olehmu bahwa zuhud itu 3 derajat. Derajat yang pertama, tingkatan yang pertama, zuhud orang yang mubtadi, yakni orang yang permulaan menjalani akan jalan yang menyampaikan kepada ma'rifat akan Allah Ta'ala itu, yaitu adalah hatinya itu kasih akan dunia dan condong kepada dunia, tetapi bersungguh-sungguh ia meninggalkan dunia itu di dalam hatinya, yakni maksudnya berusaha ia akan meninggalkan kasih akan dunia itu serta melawan ia akan nafsunya yang kasih akan dunia itu supaya jadi ia benci akan dunia itu, dan memberati ia akan nafsunya itu akan meninggalkan dunia itu. Derajat yang kedua, zuhud orang yang pertengahan di dalam menjalani akan jalan yang menyampaikan kepada ma'rifat akan Allah Ta'ala itu, yaitu telah mudah hatinya meninggalkan akan dunia itu dan tiada lagi ia sangat kasih akan dunia itu, yakni telah hina dunia itu di dalam hatinya dan telah gemar ia akan akhirat, tapi belum lagi sekali-kali ia benci akan dunia. Dan adalah dunia itu dengan dinisbahkan kepada akhirat itu telah hina di dalam hatinya, dan adalah akhirat itu telah mulia di dalam hatinya, dan telah mulia ia akan akhirat atas dunia, dan telah mulia ia akan akhirat atas dunia itu, tetapi dia sunyi hatinya daripada ingat akan dunia yang ditinggalkannya itu, dan lagi ia menilik akan dirinya yang ditinggalkan dunia itu dengan ikhtiarnya itu seolah-olah ada lagi di dalam dirinya bekas meninggalkan dunia itu. Karena inilah sekurang-kurang martabat yang ketiga yang nanti akan datang itu, tetapi martabat yang kedua ini terlebih tinggi daripada martabat yang pertama itu. Derajat yang ketiga, zuhud orang yang muntahi, yakni arifin, yaitu bahwasanya telah mudah ia meninggalkan dunia itu dan telah melihat ia akan dia tiada baginya pun kadarnya, tidak ada nilainya di dalam hatinya dunia, kecuali seperti tahi jual, seperti sabda Nabi SAW, ad-dunya sifatun kadirah, dunia itu seperti bangkai atau seperti tahi. Dan adalah akhirat itu seperti permata manikam yang terlebih indah, dan hati orang yang zuhud itu pada martabat yang ketiga ini tiada sekali-kali berpaling kepada dunia, dan semata-mata hatinya itu berhadap kepada akhirat dan kepada Allah Ta'ala. Dan adalah martabat yang ketiga ini terlebih tinggi daripada martabat yang kedua itu. Tetapi adalah zuhud yang terlebih tinggi daripada segala martabat itu, yaitu menghilangkan di dalam hati yang lain daripada Allah Ta'ala. Sama ada yang lain daripada Allah Ta'ala itu dunia atau akhirat, dan
bukan semata-mata hatinya terhadap kepada Allah Ta'ala jua, tiada kepada yang lainnya. Dan menyebutkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala akan martabat yang terlebih tinggi ini dengan katanya, فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا الْعِلْمَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ أَنْ تَزْهَدَ فِيمَا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى طَالِبًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ. Apabila engkau ketahui akan martabat zuhud yang ketiga ini, maka ketahui olehmu bahwasanya yang terlebih tinggi daripada segala derajat zuhud itu yaitu bahwa engkau benci di dalam sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala, karena engkau menuntut bagi zat Allah Ta'ala yang karim, yang pemurah. Dan adalah yang demikian itu karena ma'rifat akan dia dengan derajat syuhud akan keelokan, memandang akan keelokan Allah Ta'ala dan akan ketinggian martabat Allah Ta'ala. Dan tiada ia mengambil akan sesuatu di dalam dunia daripada makanan dan daripada pakaian dan daripada bernikah dan daripada tempat kediaman dan sekalian barang yang bergantung kepadanya, melainkan sekedar hajat yang tak dapat tiada dengan dia bagi mendirikan badan. Dan barang suatu yang kuasa di atas menolak akan dia, niscaya menolakkan ia akan dia. Maka adalah yang demikian itu zuhud yang hakiki, yakni yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Faslun fi bayani tafsir zuhdi bima huwa min daruriyatil hayat. Ini suatu pasal pada menyatakan perceraian. Orang yang zuhud di dalam ia mengambil akan sesuatu daripada dunia akan sekedar darurat hajatnya yang mendirikan akan dia pada kehidupan badannya. Dan kadar darurat hajat seorang yang mendirikan akan dia pada kehidupan badannya itu yaitu 6 perkara. Pertama makanan, kedua pakaian, kedua rumah kediaman, keempat perkakas yang di dalam rumah, kelima bernikah, keenam harta atau kemegahan yang menyampaikan kepada sekalian yang tersebut itu. Adapun makanan itu maka yaitu tak dapat tiada bagi manusia daripada mengambilnya sekira-kira mendirikan badannya itu bagi berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Tapi adalah bagi orang yang zuhud dengan diidofatkan, dengan disandarkan kepada mengambil akan makanan itu 3 derajat. Derajat yang pertama, derajat yang terlebih tinggi yaitu jika ia mengambil makanan pada pagi-pagi, maka tiada menaruh bagi mengambil makanan pada petang-petang. Dan jika ia mengambil akan makanan pagi-pagi bagi petang-petang, maka tiada menaruh bagi pagi-pagi hari itu. Derajat yang kedua, derajat yang pertengahan, yaitu bahwa ia menaruhkan makanan yang mencukupi sebulan atau 40 hari. Derajat yang ketiga, derajat yang terlebih ke bawah, yaitu menaruh makanan yang mencukupi di dalam setahun jua. Derajat yang paling di bawah semalam sudah dijelaskan oleh muallif. Maka barang siapa menaruh akan makanan yang mencukupi lebih daripada setahun, maka tiada dinamakan orang yang demikian itu akan zuhud. Lebih setahun dia sedikit simpan, itu tidak dinamakan orang yang zuhud. Tetapi jika menaruh akan makanan yang lebih daripada setahun, padahal tiada baginya usaha dan tiada mau mengambil daripada tangan seseorang akan makanan itu, maka tiada menghilangkan oleh yang demikian itu akan nama zuhud itu, seperti yang dihikayatkan daripada kelakuan Daud At-Ta'i rahimahullahu ta'ala. Lagi setahun, lagi ada begawi lagi, ada pemasukan lagi, ada bapak di sini. Seperti keadaan yang dilakukan oleh Imam Daud At-Ta'i. Ini guru daripada Imam Sirri As-Saqafi. Sirri As-Saqafi guru daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi berisi paman namanya Sirri As-Saqafi, guru nama pemimpin Sirri yang mengajar sini. Sirri As-Saqafi berisi guru Daud At-Ta'i. Kemudian sampai kepada Imam Hasan al-Basri daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW. Inilah sanad silsilah ahli tasawuf daripada ahli sunnah wal jamaah melewat Imam Junaid Al-Baghdadi, Sirri As-Saqafi, Daud At-Ta'i, Imam Hasan al-Basri sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka adalah ia dapat harta daripada pusaka, daripada warisan 20 dinar.
dia dan membelanjakan. Arti menaruh itu menyimpan, simpan sidin dan membelanjakan dia di dalam 20 tahun. Kalau 20 tahun ada begawi lagi itu aja nanti makan. Padahal sidin termasuk minal aulia atau sidin harta warisan tadi, kasar sidin ongkos hidup sampai 20 berapa tadi 20 tahun 20 dinar berarti setahun 1 dinar cukupnya. Nggak tahu berapa dinar tuh, nggak tahu kita hitung tahu dari emas 1 dinar berapa gram emas itu ada hitungannya. Dan lagi adalah bagi orang yang zuhud dengan diwaffatkan itu tadi makanan kan? Dan bagi orang zuhud tadi diwaffatkan kepada kadar makanan itu 3 derajat kurang. Derajat yang pertama, derajat yang terlebih tinggi yaitu bahwa dia makan kadar makanan di dalam sehari semalam itu kadar setengah liter atau kati. Setengah apa? Setengah mud. Sampai sekitar 1 mud yang dimakannya seharianan semalaman. Dan yang kedua, derajat yang pertengahan itu yaitu makan di dalam sehari semalam itu kadar 1 liter 1 mud. Para cerita jauh makan lah, sedang juga. Tapi literannya ini lain liter kita lah. Kalau sebenarnya dalam kitab ini litur itu bukan liter kita, lebih halus daripada mud kita, liter di apa takaran kita. Mau kayak ini, bencang banget makan tak seliter sehari semalaman. Kita seliter berapa? Kalau Surabayaan artinya lain, ini lain timbangan liter kita lain. Derajat yang ketiga, derajat yang terlebih ke bawah itu makan di dalam sehari semalam itu kadar 1 mud, yakni nah di 1 mud liter tadi berarti di bawah 1 mud yaitu 1/4 gantang litre. 1 mud, artinya bila orang 1 mud kurang pada seliter itu paling di bawah sini derajat kurang zuhud. Malah juga 1 liter, 4,5 liter sehari sekali makan. Mundur hal saat sekali makan 2 kali itu pagi sore sedang beli kencang gitu. Dan inilah yang ditakdirkan Allah Ta'ala di dalam Quran di dalam memberi makan akan orang yang miskin pada bicara kafarah. Bicara kafarah artinya membayar kafarah, kafarah nazar, kafaratul yamin, kemudian bayar apa yang bahasa kita tuh fidyah, makanan bagi orang yang sakit, bagi orang yang kurang dari yang kada diharapkan sembuhnya atau penyakit menahun, boleh dikeluarkan setiap hari 1 mud apabila kada puasa. Ini kata garing biasa aja bayar. Oh dan nak mau ya, aku bayar aja kada lain. Nang dibayar tadi orang nang garing menahu yang diperkirakan secara medis kada mungkin baik lagi. Stroke yang kasih kita tuh awalnya sudah tahu apa-apa nah duduk kayak berapa aja. Itu termasuk bayar kafarah atau bayar fidyah. Kekanakan kamu nang disusui oleh mamanya ada, kok ada puasa aja, kenapa menyusui anak, kenapa jadi anak kalau aku sakit? Nah berarti bayar 1 mud bila ada puasa, cukuplah 1 mud aja kada, tetap wajib diqadha puasanya, tambah lagi bayar fidyah 1 mud. Mana diqadha ada bayar. Biar kamu bilang nyusui anak kamu bisa sakit gitu. Kenapa alasan meninggalkan kada puasa tadi bulan Ramadan? Karena takutan dengan kesehatan dirinya dan kesehatan anaknya. Maka orang tadi boleh kada puasa
dengan bayar fidyah 1 mud setiap hari dan tambah bayar qadaan puasanya. Ya, dan kan paham. Baik kau bayar aja daripada mau kan nyamanan. Apabila ia menyusui pak karena anaknya kan bayar ngobrol aja, kan bayar fidyah, bukan atas dirinya mudaratnya karena anak bayar. Artinya bayar fidyah, bayar qadaan aja, bayar fidyah kada. Dan orang yang bayar fidyah ini puasa 6 hari 2 tahun kada terkodok. Puasa semalam mama tahun dulu kada puasa sampai puasa ini sampai puasa Ramadan ini nang puasa tahun dulu kada dikodok berapa hari. Apabila memotong tambah lagi bayar fidyah. Berapa bulan? Berapa tahun? Nang 10 tahun hari Pak. Kita 10 tahun akhirnya kan puasa semalam 10 tahun nang hari. Berarti berapa? 1 mud kali 10. 20 tahun kayak apa? 20 tahun hari kan puasa. Seharusnya tahun ini setahun bayar 1 mud. 2 tahun berarti 2 mud 1 hari meninggalkan qada puasa Ramadan. Langsung jangan beres penyakit yang lain. Bayar harus. Kenapa dia lokal yang lagi minat rencak? Aku bayar dia 20 tahun semalam aku ada puasa rencak benar. Nah ini nah utang apa pulang ya? Berapa hari? Nah ditambah aja itu hukuman. Hukuman bagi orang yang meremehkan puasa. 30 hari kan puasa kali 10 tahun. Banyak-banyak. Bebas kan jadi kada dikokok. Ini hukum ini banyak yang tahu ini. Ya apabila setahun 2 tahun Allah itu kata ulama ada yang mengatakan cukup sekali aja. Tapi kalau mau tambah tadi 10 tahun kali 10 sehari dia akan puasa tapi 10 tahun berarti berapa? 10 mud sehari meninggalkan puasa tapi 10 tahun yang telah lewat. Kata sebagian ulama kaul yang tamat. Ada yang mengatakan cukup 1 mud 20 tahun lah 1 mud aja. Makanya mana buatnya? Kenapa jadi nangka itu sebagian ulama keras supaya jangan meremehkan tentang masalah hukum ataupun masalah kewajiban. Nah itu banyak tak judul dari babinya berapa orang nih ulun bayar anu berbayar bayar fidyah ulun kena kawa puasa sebulanan. Kenapa? Karena ulun ketianan. Kenapa jadi kena puasa? Kalau ulun sakit. Nah ini bayar 30 mud plus apabila sudah sehat berarti 30 hari mengodok. Kayak apa mengodoknya aja? Senin Kamis saja kan Bapak. Ini minta maaf, ada orang rajin puasa Senin Kamis, Masya Allah. Senin Kamis beginian puasa. Ujar ulun bagus biarnya puasa Senin Kamis bagus. Niatnya apa? Puasa sunat aja. Ulun petahun biar bahari biar kenal bahari bisa. Nah mulai biar balik umur 15 tahun. Kira-kira adalah biar meninggalkan puasa mungkin apalagi beginian pasti ada datang haid. Biar kau lah puasa biar mereka dapat ya. Nah rugi dia. Kayak peniat pertama saja mau puasa esok hari untuk membayar qada puasa dan tambah plus puasa hari Senin. Apabila puasa Senin aja kada diqada rugi. Amun nak itu Pak, atau aja aku mau puasa Ramadan yang 10 tahun telah lewat berapa hari itu bayar mudnya dari bayar beras. Kemudian kada diniatakan puasa sunat hari Senin hari Kamis. Kata ulama sebagian ulama mengatakan otomatis masuk puasa Senin Kamis tadi apabila diniatkannya qadaan. Kenapa? Kaidah 6 halus
nang sunat masuk kawan nang wajib. Mau tadi wajib kok dan kita puasa hari Senin, berarti secara otomatis puasa hari Senin tadi dapat pahala puasa sunat hari Senin, hari Kamis, sekalipun karena diniat akadnya. Nah, ini pas kebetulan puasa Seninnya karena bulan Asyharul Hurum, seperti bulan awal bulan atau ayyamul bid, puasa putih 14, 13, 14, 15. Nah, dapat lagi nih. Pertama, kalau Ramadan masuk, Senin Kamis masuk, Senin masuk umpama dan puasa ayyamul bid, puasa hari putih, atau awal bulan, akhir bulan, awal tahun, akhir tahun. Berarti 3 masuklah. Hari Senin ini akhir tahun, awal tahun. Ngobrol, berarti Senin masuk, awal tahun masuk. Itu kaidahnya. Nang halus kawal masuk ke dalam negara. Tapi kalau niatnya nang halus puasa sunnah kada diniatkan qadaan kada masuk. Kada masuk niat kada terbayari hutang qadaan tadi. Kalau benar kalah. Kayak apa itu ya kayaknya kada tahu, kada belajar, lalu sembarang aja enggak tahu. Banyak kan kayak itu gara-gara kada belajar dan tak apa sumpan takut. Banyak masalah-masalah itu. Yang kadang-kadang karena kejahilan kita, akhirnya itu tadi salah satu hukum itu kadang dilaksanakan. Contoh kita menyimpang sedikit lah. Banyak orang yang takut. Anak guru aja, guru ini berumah sampai pang, nisabnya sampai 100 trek lebih pilihan, bahkan sampai 200 trek. Berarti kalau 200 trek berapa? 20 belek anunya zakatnya. Tapi dulu kata kalau zakat dia, dulu maka kuliah tadi 200. Nah kalau zakat hitung guru aja, hitung bayar ini, hitung sewaan tanah, hitung hutang pupuk, hitung upah waktu bertanam, ambil terus nih. Hitung-hitungnya habis 200 tadi habis. 200 habis, zakatnya pun habis juga. Jadi ulun kada kawal kada zakat, bayar hutang wajib. Nah, ulun juga bayar hutang wajib. Bayar hutang wajib, zakat karena biar bahuma dari sampai besoknya wajib dua. Ini kada dua nang wajib nih. Apabila biar bayar hutang, satu kewajiban bayar hutang tadi tertutupi, tapi biar masih ditagih oleh hukum Allah, hutang lawan hukum Allah mengeluarkan zakat. Nah, solusinya kayak apa? Solusinya padahal dulu ulun menjangkat 20 belek, cuman dihitung-hitung habis dulu ini. 20 ini habis apabila kada apa? Apabila ulun keluarkan 20 ini kada guna hutang ulun. Kayak apa bisa? Ayo keluarkan ini kan keluarkan zakat. Nah ini karena hilah ada jalan. Anak gue yang mau zakat turun, kita balik saya mau mengeluarkan zakat bani kok 20 belek yang pasti kita. Karena Allah Taala keluarkan lalu serahkan lewat dia. Terimakan zakat ulun 20 belek. Belum terima kan? Ajar Allah terima kita terima. Setelah ulun terima ini ulun bukan hak si ampun bani lagi. Inilah jadi dulu. Nah 20 belek ini ulun beriakan lempian kan? Kenapa? Karena biar termasuk orang yang boleh menerima zakat al-gharimi kurang nang tahutang. Dia bapak menerima ini hak ulun sudah. Ulun 20 belek ini. Nah karena ini hak ulun beriakan lempian pulang karena biar boleh menerima zakat. Nah akhirnya apa? Zakat tak keluarkan, hutang punah. Pahala tambah. Nah ini. Nangaran kita kada tahu, ya itu kan kada sedikitnya tuh dari zakat belum dia. Nah, zakat tetap biar hutang lawan hukum Allah. Bayar zakat itu hukumnya wajib apabila sampai haul dan besoknya. Nah ini misalnya zakat banyak yang kita paham. Mengenakan zakat hukumnya haram.
mau undur-undur zakat sedangkan sudah sampai haulnya. Maaf, kurang pedagang biasanya. Nah ini pesawir lah. Ini banyak kejadian di kampung-kampung. Berzakat seharusnya sampai setahun berdagang dibagi orang nanti jarah zakat dijarah sampai awal nisabnya itu kurang lebih berapa 90 gram emas. Mau emas harga larang naik ya. Emas berapa anggap 900 anggap lah. Nah kali 90 berapa? 70 berapa? Hah? 80? 81 lah. Satu lah, nah satu, berarti 81 juta sampai ke ini tergantung emas, itu pasaran emas. Kemudian setahun sampai kita memiliki bagi pedagang ini tadi pedagang umpamanya bulan Rajab, contoh kita dulu bulan Rajab sampai bulan Rajab setahun duit ini pas ada berkurang apalagi lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya bulan Rajab. Haram ditunda-tunda zakat tadi. Kena aja aku berzakat menghadang bulan puasa banyaknya tak berzakat bulan puasa aja. Sedangkan haulnya masanya sudah setahun bulan Rajab. Apabila dikeluarkannya tatkala itu mengenakan zakat hukumnya berdosa. Nah ini banyak yang ngerti. Dulu dia menjaga dalam puasa supaya afdal juga ya. Nah masalah afdal itu tadi bersedekah bukan zakat. Zakat itu urusan wajib. Menghitung zakat apabila pian bulan 1 mulai berdagang. Modalnya 50 juta. Sedangkan harga emas waktu tadi kurang lebih 80 juta. Belum sampai lagi nisab. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 dihitung bulan 4 ini omsetnya seberapaan hitung. Modal sebulan ini ujung-ujungannya sekalinya 80 juta bulan 4. Yalah. Menghitung setahun itu apakah bulan 1 apakah bulan 4? Bulan 4. Bulan 1 tadi belum sampai nisabnya. Nah, aku ini pedagang semalam bulan 1, paksa aku keluarkan bulan 1 itu boleh. Mendahulukan zakat itu boleh, tapi ada apa yang kita ada resikonya. Berzakat umpama bulan haji, seharusnya hak 1 haul bulan haji, lalu dikeluarkannya dahulu bulan Ramadan, boleh lah. Takjiluz zakat boleh. Boleh bulan Ramadan dia mengeluarkan zakat belum sampai setahun. Seharusnya yang ini sampai setahun tadi bulan haji, Dzulhijjah. Boleh tapi yang mengeluarkan bulan Ramadan boleh. Tapi ada sanksinya. Kalau dia ini tadi pas bulan julung zakat orang hakim bulan Ramadan belum sampai paman hakim ini tadi belum sampai bulan haji meninggal sini. Ini kan mendoakan kan ada contoh lah. Nah, meninggal paman hakim duitnya habis kayak apa? Jual paman hakim 500 atau 100 sebelum bulan haji, maka pian wajib mengeluarkan sampai bulan haji 100 hampir balikan paman hakim. Nampian jual paman hakim tadi Pak, sini nama itu sudah hukum sedekah. Nah ini. Kalau tahu lah mereka, bukan tahu ilmunya, tapi sudah tahu marakatnya mantikah, nampak ada tahu bisa. Nah ini supaya masalah zakat banyak yang kada paham. Apalagi di daerah, teman di daerah yang orang banyak rumah, wanita 2000 boleh mulai main. Zakatnya berapa? 200. Main bukan di laut. 2000 dia, ada yang 5000 dia. Ya udah ya. Baliknya, berarti zakatnya 500 belah. Belum isi sepupu lihat 2000 ya, ini tahun ya. 2000 aja.
Jadi zakatnya berapa? Zakatnya 200 selek. Dikeluarkan apabila setelah sudah berhasil, sudah sempurna keluarkan. Kemudian ada yang kada tahu di hukum. Oke, aja mengeluarkan zakat dia, mahal larang. Wah ini kebanyakan katanya 50.000 aja. Kali 200 ribu berapa? 10 juta kali. Kalau kena larangnya, namun bulan Rajab kena bulan puasa bisa sampai 80-90 ribu satu seliknya. Nah kena aja kok, terbanyak sedikit duitnya. Kena mengeluarkan zakat tadi berdosa. Dan yang lebih fatal lagi, diulahnya dagang. Yang lebih fatal lagi ini, orang saya mengeluarkan zakat, diulahnya di akalnya mereka. Jadi tadi 200 pelet kali 50, 10 juta. 8 bulan ditahannya banding ini tadi, harganya sampai 90.000. Berarti duitnya berapa? 18 juta. Yalah. Nang dikeluarkannya 10 juta aja, nang 8 juta ujung kok. Sadang bulan-bulannya. Dagang Tuhan. Ampun orang didagangkan. Itu menjutangnya itu pokoknya sama maling. Hak orang diambil. Mana berdosa, mana hukum maling. Dikeluarkan juga ke 18 jutanya, duitnya tadi dikeluarkan. Itu tadi sudah berdosa. Nang 18 juta dijual orang aja berdosa, apalagi hukumannya azan seorang. Maling ditambahnya polisnya pulang. Kada sedikit nih kan. Kalau sudah ceramah di sana aja mandang bubuannya. Wah itu kejadiannya mana kada tahu. Orang bertakut namun guru-guru nadarina masalah zakat nak itu kayak pak guru aja gurunya itu mau keluarkan kenapa sudah kayak ada tahu ya gurunya mau keluarkan nak itu dia kayak apa? Nah ada paham lu? Nang bukan pondokan mau keluarkan nak itu kayak bukan kami nang kumul ini ya. Nah juga kenapa lagi bapak dia kayak ini? Kalau sudah mau keluarkan Tuhan orang berpengetahuan, nah lagi kita ada berpengetahuan jadi rujukan berdosa. Ini tuh tadi siapa nama upati? Aku itu tak tahu gurunya itu, siko dosa ditanggung sedikit. Jangan siko sama upat siko, 10 ikut nompat 10 ikut ditanggung sedikit dosa orang. Nama mulut tidak yang sedikit yang salah. Nah, harus banget dulu di tuan guru atau orang yang berpengetahuan jadi apa? Jadi panutan orang. Wilanya salah seorang jadi tanggung jawab benar-benar. Nah itu masalah zakat terus. Hanya tahu aja. Hah, lo nggak lihat sudah kan kenapa ada belajar? Derajat yang ketiga, sudah lagi beri makan orang miskin. Yaitu seperempat ganta fitrah. Dan inilah yang ditakdirkan Allah Ta'ala dalam Quran dalam beri makan akan orang yang miskin pada bicara kafarah. Maka barang siapa makan makanan yang lebih dari 1 mud sehari, maka keluar ia daripada martabat orang yang zuhud. Ini sehari apa kali suruh makan dulu? Tapi semalam pemakan bersama itulah insyaallah ada Allah. Nah, makan orang harum ya Allah. Apalagi makanan orang pemolitan insya Allah jadi obat, niatakan jadi obat. Semalam itu al-aklu ma'al jamaah la isabalah, sepakatan sebagai ulama, makan berimbai orang banyak berjamaah itu kada dihisab. Makan aja kencang ada bapak, tuan rumah banyak aku kencang mana? Cukup juga kan yang buat ini dia. Sudah dibalik panci ya masih bertambah aja. Artinya dibalik panci ini sudah berarti nasi habis, paham aja nyudah tadi main bertambah lagi. Kesian kawan mengundi biasanya nih. Tambah pengen raya. Dan lagi adalah bagi orang yang zuhud itu dengan diidofatkan, itu tadi kisah ukurannya. Nah, diidofatkan kepada jenis makanan 3 derajat. Derajat yang pertama, derajat yang terlebih tinggi. Ini jenis makanannya kan ada. Jangan baras tuh baras nus, mayangka, kemudian nang di tengah, kemudian nang dolok kan. Pas dolok ini paling bawah sudah, untuk ulat-ulat yang dimakan. Yaitu makan dia barang yang makanan yang mengenyangkan akal dia supaya kuat beribadah, berbuat ibadah. 2,
maka jikalau daripada roti sekam gandum sekalipun. Dan derajat yang pertengahan yaitu makan roti syair atau bir atau dakar. Nah ini makan roti syair ini nang tak bagus sedikit. Nah, yang bagus kan jangan kita levelnya tak larang harganya syair. Derajat yang ketiga, derajat yang terbawah itu makan roti gandum yang tiada diayak akan sekamnya itu. Maka jikalau makan ia roti gandum yang diayak gandumnya itu, maka yaitu masuk ia di dalam martabat orang yang bersedap-sedap di dalam makanan dan keluar daripada martabat orang yang zuhud. Adapun lauk makanan bagi orang yang zuhud, maka itu sekurang-kurang lauknya itu garam atau cuka atau sayur-sayuran dengan tiada minyak dan dengan tiada daging. Iwak lawan cuka sayur-sayur saja, tapi iwak ada daging ada. Dan lauk yang pertengahan itu minyak, sama ada dia minyak sapi atau minyak zaitun atau minyak nyur atau barang sebagainya. Dan lauk yang terlebih tinggi itu yaitu daging, sama ada ya daging kambing atau daging lembu atau daging kerbau atau daging ikan atau barang sebagainya. Dan adalah daging itu di dalam 7 hari sekali atau 2 kali. Jangan sebenarnya darah tinggi lauk sebenarnya. Sehari sekali seminggu kayak sini atau tiap hari ada apa? Daging itu tiap hari atau di dalam 7 hari lebih daripada 2 kali, maka keluarnya daripada martabat zuhud itu. Nah sekali seminggu aja, apalagi 7 hari di sini itu keluar daripada martabat orang yang zuhud. Dan adalah bagi orang yang zuhud itu dengan diberdasarkan kepada waktu makan itu 3 derajat. Ini waktunya pulang berapa kali makan? Derajat yang pertama, derajat yang terlebih ke bawah itu bahwa makan dalam sehari sekali 2, padahal dia puasa. Makanan sehari sekali dia makan, tapi sebentar sekali makan. Tabungan awak kalau sini tabungan. Dulu hari orang berkisah waktu di pondok. Ada di sini ada kajian amalan kelampahan. Makan itu cukup kau tabungan parut. Kita makan umpama seharian semalam ini 1/2 liter umpama. Jadi makan umpama 2 liter berarti cukup 2 hari. Ini sekalinya makan 2 hari dan makannya. Boleh parutnya itu ada bertabungan berhari. Jadi makan sampai sebenarnya berapa bulan kita orang makan. Puasa itu bilang ada sah puasanya mana itu. Makannya mulai awal Ramadan sampai lek sekalinya apa nggak ada makanan sendiri. Tapi parutnya apa? Bertabungan. Besarnya itu. Ada sih itu bisa bahwa guru Syarwani di sini cak kesan hati-hati kan. Ada namanya berhari di sini cuma orang sudah meninggal, tapi kan ada tuan guru kok gitu. Tuan guru kan nama lagi di nama itu kenapa? Nah di sini amun memindahkan guring ada di sini berhari. Mungkin sama puji dina lah. Nah puji dina berhari. Puji dina itu ada semingguan amalan. Nang masih hidup, ini masih hidup, belum semalam bertakwa di sini, sekalinya udah di sini. Catatannya namanya diambil pinjam orang buat sekumpul semalam pinjam karena diberi kakaknya liburnya. Itu masih hidup orangnya guru Tuhan, masuk guru Tuhan di pemakuan sana, guru Syarwani kan pemakuan. Nah itu guru satu Samsuri Galib di Martapura bilang tak ambil amalan muzikina ada 6 Tuhan di sini. Itu ada guru Samsuri, guru Syarwani di pengakuan. Sigit salah satu murid daripada almarhum Guru Abdul Qadir Hasan atau terkenal dengan guru Tuhan. Nah itu Puji Dina. Nah Puji Dina itu menurut cerita guru Zawabul itu 7 kali khatam Puji Dina. Nah Puji Dina itu terakhir ada kada boleh makan seharian 24 jam. Jadi siang malam 24 jam. Jadi pemindah ujar guru jangan itu kada boleh. Kada bolehnya apa? Niat puasa. Puasa itu kada boleh 24 jam. Harus ada kita buka sahur. Jadi kalau ternyata sahur itu makan ini apa? Buka kan? Bapak yang penting artinya membatalkan puasanya itu ada. Tidak boleh puasa dengan niat 24 jam tuh hukumnya haram bertaubat. Puasa besok tidak boleh. Tapi ujar guru mengajarkan kita jangan berniat puasa. Nah haram itu berniat puasa. Kita ada niat puasa, cuman berlampah kada makan kada minum 24 jam. Nyanda, ada yang kada boleh makan bernyawa, ada yang kada boleh
makan ini, makan minum aja, makan nggak boleh ada nggak ada boleh kepandir. Ini banyak, tapi suatu makan bingung gitu ya, ada boleh kepandir itu. Ada yang terakhir ada boleh ngantuk 24 jam. Nah, yang mengantuk memang banyak yang terakhir nih. Maka bila kita belum betal. Karena kalau boleh ngantuk kalau senang kemana kan kawan dulu, masya Allah. Di bawah bulan dia, seorang kiai ini anu benar. Dia berkisah pertama itu manggawi kada lurus. Di babu subuh itu jadinya pesandar ya, pesandar. Di babu subuh itu nyaman kalau boleh soalnya kalah betal. Itu terakhir sudah nang kedua nyerolos. Itu pun luar biasa, masya Allah. Diberikan ilmu dunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi dulunya ada sudah kitab. Tadi soal lulus ada sudah kitab. Sebutin aja niatnya mudah. Dulu paham ilmu tentang membaca kitab, ilmu alat baik, masya Allah. Mantik, balaghah, usul fiqh, usul hadis luar biasa. Ulun pun angkat tangan kalau urusan ilmu alat bagaimana? Luar biasa. Orangnya ini jadi pimpinan pondok. Pimpinan pondok luar biasa. Baca kitab wanita balik. Ini jadi ini boleh ini. Ya dulu semalam Muhammad Habibullah, Muhammad Habibillah, Muhammad Rasulullah kan kita ajak bersalaman Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Kata tiganya boleh. Orang belajar ayat kitab kan boleh kan Muhammad Rasulullah. Jangan boleh bilang sudah Muhammad Rasulullah. Nah, itu sudah belajar kontrol sebelah bacaan boleh. Tapi ada alasannya. Kenapa kamu baca Muhammad Habibillah? Nah, ini ada kawan nama syukur. Kenapa kamu baca Muhammad Habibullah? Ada alasannya. Jadi apa? Nah, Muhammad Habibullah boleh. Yang penting tahu alasannya. Kamu baca ini kenapa? Jadi apa? Luar biasa. Nah, jadi ujar guru berarti apabila guru-guru jamaah yang bermabayakam misalkan yang namanya jadi sedikit guring kita mengantuk kita dulu pindahkan kayak termanu yang mengantuk pindah ada paman hakim sih jangan guring soal cadat mata sih jangan guring tapi jangan dalam manusia itu sih waktu dia orang harus bayar soal berusaha lalu kucing aja suruh guring kucing dipindahin guring juga. Artinya kalau binatang itu dipindah kita. Cuman kalau boleh nanya ada orang dulu jangan lagi itu mengkesah memindah sakit bini beranak kalau ada orang dipindah oleh kucing. Kesian kucing bini anak beranak. Bini seorang beranak kucing nakut sakit. Ada nih kan jangan orang ini ada tahu-tahu dia kucing nyawa nyaman sakitnya juga nggak beranak. Namun kita pengen darahkan laki boleh. Ada keluarga ini pak, ulun gue bahagia, ulun anak beranak sakitnya. Mesti bang sakit kaki ulun sakit ya, mantap jual kita. Jadi kita ulun makanya biar dia nyantang aja kada hafal. Jangan aku nak sakit, artinya supaya dia ini merasakan kayak apa sakitnya binian beranak yang macam-macam dia. Artinya ada kita memindahkan itu. Cuman berhari dari sempat datangi sedikit karena mau kayak aja namanya sedikit. Sampai sini tinggal ada datangi lagi. Ini datangi mau nama mindahkan gue. Ya kan dulu bisa pindahkan dari mana-mana. Kalau pindahkan dulu. Udah pindah mana kiri dia aja sedikit. Banyak anda atau toko berikan sedikit. Anda ke rumah gue di rumah sih aja lah. Tahun gue kok nggak berikan. Jadi sekali makan sehari semalam di sini. Padahal dia puasa. Derajat yang kedua, derajat yang pertengahan yaitu bahwa adalah ia puasa dan jika ia berbuka dengan air maka tiada ia berbuka dengan makanan dan jika berbuka dengan makanan maka tiada berbuka dengan meminum akan air. Derajat yang kedua. Derajat yang ketiga, derajat yang terlebih tinggi yaitu bahwa ia tiada makan makanan di dalam 3 hari melainkan sekali makan juga. Nah, 3 kali 3 hari sekali makan bahan sanggup 3 hari. Tapi yang menambisi menambah makanan berapa tadi? 3 liter sekali makan sehari 3 kali. Sekali makan 2 atau tiada makan di dalam 7 hari melainkan sekali 2. Seminggu sekali makan.
atau ada dia tidak makan hingga lebih daripada 7 hari seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala akan kelakuan orang yang kurang makan. Ini kan udah coba-coba ini. Nah kalau makan timbul 3 hari ini bisa lihat kecangnya. Ulang dan kakak ini kadang-kadang suluk di bawah pimpinan seorang guru Nabusin itu bisa. Kenapa? Karena makan tadinya ada yang resep guru itu tadi menyuruh mana kita, nah, coba-coba kita udah coba bisa amal keluaran mah ini sekarang ada timbulan ini buat singkip menyingkip ini. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah akan kelakuan orang yang mengurangi makanan itu di dalam katanya yang tersebut dahulu itu pada orang yang berkata akan bersifat dengan zuhud itu bahwa meneliti akan kelakuan Rasulullah SAW dan kelakuan sahabatnya di dalam kaifiat zuhud mereka itu dalam makanan mereka itu dan di dalam meninggalkan mereka itu akan lauknya itu seperti kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kana tati alaina arba'una laila wa mayyukanu bi baiti Rasulullah misbahu wa lana ila akhirnya kuntu ta'ishun qalat bil aswadai at-tamr wal ma adalah datang atas kami 40 hari dan tiada dibakar di dalam rumah Rasulullah itu perintah dan tiada api dalam dapur. Ada penasak 40 hari dari Siti Aisyah. Dan ditanya oleh seseorang bagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu dengan memakan apa kamu hidup sampai 40 hari kada memasak apa nampian makan hidup habian yang masih kita. Maka menjawab dia Siti Aisyah adalah kami di dalam masa yang demikian itu makan dua perkara yang hitam yaitu korma dan air. Al-musalsal bil aswadain. Korma lawan air yaitu air zam-zam nang dimakan kalau di Mekah. Kalau itu air biasa. Musalsal bil aswadain. Biasanya ini adab daripada salafus salih yang menyambung sampai kepada Rasulullah. Ada kamu disuruhi kurma dan banyu putih. Yang pertama hanya disuruhi makanan nasi dan lain-lainnya itu ada al-musalsal bil aswadain. Kalau kita lagi di Mekah, di Arab atau di tuan guru yang besar itu pasti kalau kita enak dikeluarkan itu ada musalsal bil aswadain karena Rasulullah ada sahabat mendatang di jamu sigit dengan korma dan air putih hanyar karena banyu teh, banyu susu, banyu kopi. Nah itu ada musalsal bil aswadain. Ada musalsal bil aswadain, ada di diafah bil aswadain. Di jamu tamu itu dengan korma dan banyu putih. Ada bil amwal isqa, ada diberi makan dan diberi minum. Itu umum tuh. Menyebut ketika banyak apa diberi makan nasi amwal isqa. Kalau nang aswadain tadi banyu putih lawan korma. Kemudian musalsal bil talqin dengan disuapi. Biasanya lawan kurma disuapi. Itu ada musalsalnya sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjamu, lalu namanya dijamu mereka apa? Dijamu Rasulullah tadi menjamu orang-orang. Itu Rasulullah ini aku lihat Rasulullah. Kemudian aku juga menjamu sebagaimana Rasulullah. Kemudian yang dijamu ini tadi juga menjamu sampai kepada kita. Itu dijamu dengan itam wal isqa tadi. Jadi nak itam wal isqa pada harus nasi wadeka banyu itu awal isqa diberikan jamuan makan dan minum. Jadi banyak musalsal kita. Hati musalsal itu harus iktisal sampai kepada Rasulullah kaifiyatnya itu hadis. Ujar bahwa itu kurang 100 di sini 100 berapa 50 kan atau berapa? Nang aku dapat di sini ada sampai 100 lagi musalsal. Kita musalsal minum, cara minum itu sebagaimana sahabat melihat Nabi, kemudian tabiin melihat sahabat, kemudian tabiin melihat tabiin sampai kepada kita. Bagaimana cara minum yang diajarkan oleh Rasulullah ada kaifiyatnya. Ada ilbas lagi memakai baju, memakai sorban, kemudian memakai tongkat dan lain-lainnya. Itu ada dijulungi tongkat oleh guru. Nawalani musalsal munawalah bil asad ya, artinya dijulungi akan tongkat. Ya. Kemudian qadi al-liyah yang disebut janggut. Kemudian wakul yad al-raksi gitu. Ada ini waktu membaca ayat walau yang
Ratib atas ada nomor pertama. Lawan misalnya ada apa? Ada 6 pertanyaan Pak. Pasti gini, 6 pertama. Surah Al-Hasyr. Hanya baca ya. Kalau orang baca ratib atas itu biasanya kalau orang dari guru-gurunya istilahnya waktu baca itu sini dia baik. Maka itu dibaca. Ingat lagi dah, permulaan yang terakhir. Permulaan itu 5 bacaan kan. Yaitu korma dan air, dan kata Al-Hasan Basri sampai menggigit telinga anak-anak agak musasarnya. Artinya apabila orang bisa musasar menggigit telinga itu bisa orang pintar. Bila orang tak bisa musasar menggigit telinga anak bisa dimukul kan salah gigit. Uratnya lain. Kalau kita menggigit kan mau gigit, itu ada sakit kan. Lain kita ada musasar. Anak ulut tuh laki yang anak aku dulu. Apabila ada bersalaman malam sini kan bersalaman lagi halus terus. Umur setahun sampai umurnya 3 tahun tuh. Jadi kan bersalaman, jadi kan bersalaman sampai ini diambil sini tangan sini digigit makanya. Tapi ntar lebih baik. Ranking halus, padahal tadi belajar juga. Tapi ini dasar model dulu ini ada rumahnya nih nak. Gigit sini pakai itu langsung. Pintar kita sih, karena sudah sampai umur 4 tahun. Dia bila melihat sih, wah anak itu kalau ganti salaman, tapi kalau salaman ini gigit sini sampai jarak. Itu ada gigitan. Jadi orang bersama kan kalau bersama kan coba-coba. Salah bisa tamutar namanya konslet otaknya gitu nah, sarafnya bisa salah. Dan kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala ala bisri nabi wa ali nabi bisri suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'ala kulli halin billahi min hali harina. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa rizqna fahman istiqamah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wa nasr 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim anna. Allahumma innaka mustawda'unaka 'ilman 'allamtana wa ma qara'nahu wa ma tala'nahu farzuqhu ilayna 'inda ihtiyatina ilayhi wa la tursinahu ya rabbana ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. La quwwata illa billah.